Banyak orang yang ngerasa miskin bukan karena duitnya yang kurang, tapi karena gaya hidupnya naik lebih kenceng daripada income-nya. Padahal kalau dipikir-pikir, mungkin aja income lu udah naik 2-3 kali lipat dari 3 tahun lalu. Selamat datang di inflasi gaya hidup. Gaji naik, iya gajinya naik, tapi gaya hidupnya lari lebih kenceng daripada kenaikan gaji lu. Jadi udah gagal tuh nyampe ke tabungan kalian, bahkan gagal juga nyampe ke akal sehat. Jadi makin kesini kita semua bukan makin bebas, bukannya makin freedom, tapi sibuk kerja demi ngebayarin gaya hidup yang jomplang banget, yang kita pikir bisa bikin hidup kita lebih enak. Banyak orang yang mikir kayak gini, gue udah kerja keras, lembur-lemburan sana-sini, masa iya nggak boleh nikmatin hasilnya? Tentu aja boleh, tapi jangan ugal-ugalan juga. Memang, hidup itu bukan cuma soal nabung dan kerja doang. Tapi masalahnya, nikmatin hasil sama naikin standar hidup tanpa rencana, itu beda tipis doang. Contoh nih ya, yang sering kejadian. Gaji naik 2 juta, langsung pindah membership gym yang premium, seharga 1,2. Baru naik jabatan, langsung ambil cicilan mobil. Padahal sebelumnya, naik motor juga fine aja. Nah, yang orang gak sadar, mereka naikin gaya hidup, tapi asetnya nggak ikutan naik. Karena kerja kerasnya, itu buat nutupin kesenangan di masa sekarang doang, bukan di masa depan. Jadi inflasi gaya hidup ini, analoginya mirip kayak kita lagi jalan atau lari di atas treadmill. Gak ada habisnya, gak ada ujungnya. Yang kita dapat cuma capeknya aja. Kenapa sih kita gampang banget jatuh ke inflasi gaya hidup? Seringkali karena ada satu bisikan di kepala kita. Gua pantes dapetin ini. Gua udah kerja keras banget. Sekali-sekali nggak apa-apa kali belanja. Tapi sekalinya seminggu sekali. Masalahnya, terkadang kita ngerasa pantes, tapi finansialnya belum siap. Tapi ya tetap maksa buat upgrade. Pemikirannya gini, terkadang bukan dunia luar yang berusaha untuk nipu kita, tapi kita sendiri yang sering nyari alasan buat ngerasa layak. Kita sering banget lihat orang yang kelihatannya mapan, udah punya rumah, padahal KPR, udah punya mobil, masih cicilan, weekend nongkrong di coffee shop mahal, dan yang terakhir Instagram, isinya staycation dan airport loan semua. Tapi yang nggak kelihatan, tabungannya mungkin tipis, dana darurat belum ada, staycationnya masih nyicil, dan itu semua yang dibilang ilusi kelas menengah. Kelihatannya udah naik kelas, udah upgrade, padahal kebanyakan dicicil. Jadi yang naik bukan kekayaan, tapi kewajiban. Dan yang lebih bahaya, banyakan orang yang gak sadar kalau mereka itu cuma kelihatan berhasil, bukan benar-benar berhasil. Sekarang kita coba lihat gambaran sederhananya. Misalnya, gaji lu 10 juta per bulan, tapi pengeluaran buat cicilan rumah 3 juta, cicilan mobil 2 juta, cicilan HP 1 jutaan, belum nongkrong dan gaya hidup. Itu totalnya 5 juta. Kalau dihitung-hitung, totalnya udah 11 jutaan. Artinya, lu hidup udah kayak orang yang gajinya 15 jutaan. Padahal realnya cuma 10 juta. Dompetnya udah megap-megap, tapi tetap senyum lebar di Instastory. Dan ironisnya, begitu naik gaji, bukannya nutup minusnya, malah nambah cicilan baru, nambah pengeluaran baru lagi. Kenapa? Karena mindsetnya masih sama. Udah berasa naik kelas. Gue udah layak dapetin ini. Dan sekarang waktunya ngaca. Berhenti pakai perasaan kayaknya gua mampu deh, kayaknya masih cukup deh. Mulai pakai hitungan yang real. Coba secara jujur, hitung total penghasilannya, total cicilannya, dan berapa porsi yang bisa di saving atau yang bisa masuk investasi. Idealnya, kalau mau nyicil tuh maksimal 30% dari income. Kalau udah lebih dari itu, siap-siap bakalan kejerat. Yang kedua, tunda upgrade gaya hidup. Hidup enak itu boleh, tapi jangan sampai hidup enak sekarang, terus deg-degan tiap akhir bulan pas mau bayar. Yang ketiga, bangun pondasi dulu. Dana darurat minimal 3-6 kali pengeluaran. Terus tabungan rutin, lalu investasi yang kecil-kecilan, tapi konsisten. Pemikirannya naik gaji atau income kita naik, itu harusnya bikin hidup kita lebih tenang, bukan makin sibuk mikirin mau nyicil apa lagi. Dan pada akhirnya, kenaikan gaji atau kenaikan income itu peluang yang besar sebenarnya. Tapi kalau nggak di-manage dengan baik, malah jadinya beban. Dan akhirnya, semua itu balik lagi ke pilihan kita sendiri. Boleh naikin gaya hidup, tapi harus pastiin juga kalau cash flow-nya aman. Oke, sekian video dari gua. Like kalau kalian suka sama video ini, dislike aja kalau nggak suka. Gue Marcius Syafari, sampai ketemu di video selanjutnya.